Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to meet you. I will present the English elementary course. What will I present? What will I present? Of course, the lesson that has been conveyed by the teacher Homisa. In advance, let me apologize if there's an error in the delivery. So, here I will present first, introduction atau perkenalan. Second, word question atau question word atau membuat sebuah pertanyaan. Short question for yes or no answer atau membuat pertanyaan untuk jawaban yes atau no. There are two types of introduction. First, introduction short. Second, introduction order. Ada dua jenis perkenalan. Pertama, perkenalan diri sendiri. Dua, perkenalkan orang lain. Self introduction atau memperkenalkan diri sendiri is introduction or self to others by using correct stance so that others can get to get us. Maksudnya, perkenalkan diri ini adalah memperkenalkan diri kita pada orang lain menggunakan bahasa Inggris dengan menggunakan kalimat dasar yang benar sehingga orang lain dapat mengenal kita. Component that must be included in the self introduction: name, nickname, place, and date of birth, home address, school, life motto, hobby, ambitious, and others. Yaitu yang akan diperkenalkan pertama adalah nama panggilan, tempat tanggal lahir, alamat tempat tinggal, sekolah, moto hidup, dan hobi dan cita-cita, dan yang lainnya yang mungkin bersangkutan dengan perkenalan. Example, sebuah contoh. My name is Abdul Rashid Badan Muhyiddin. Nickname Ocid. Place birth Sumedang. Tempat tinggal saya di Sumedang. Date of the birth tanggal lahir saya 8 Oktober 2001 atau Egg in October 2001. To introduction order atau memperkenalkan orang lain kepada orang yang kita kenal, atau memperkenalkan orang yang kita kenal kepada orang yang tidak kenal kepada orang tersebut. Introduction order is introducing other people by using correct sense and expression so that we becomes intermediaries in introduction. Artinya begini, memperkenalkan orang lain adalah memperkenalkan orang lain dengan menggunakan kalimat dan ungkapan yang benar sehingga kita menjadi perantara dalam perkenalan tersebut. Jadi maksudnya seperti memperkenalkan diri, tapi memperkenalkan lewat perantara orang lain. Let me introduce you my friend. My friend is Irsyad Kamil, and my friend is Jalaul Mujahidin. Di dalam memperkenalan diri sendiri atau memperkenalkan self introduction, kita biasa menggunakan kata pertama yaitu let me introduce myself, I am, atau juga dengan bahasa I would like to introduce myself, atau ada mungkin kata-kata yang lainnya. Question word atau kata pertanyaan, atau dalam bahasa Inggris sebenarnya interrogative, kalau bisa dikatakan interrogative. Apa sih yang dimaksud dengan question word? Is a word to ask a question. Question word adalah kata yang mengajukan sebuah pertanyaan. Adapun untuk kalimat penggunaannya dalam question word pastinya mempunyai kata khususnya yang sudah lumrah dalam kehidupan kita. Mungkin dikenal dengan 5W 1H. Apa 5W? Apa 1H? Pertama, yang 5W. Who artinya menanyakan siapa. Where artinya menanyakan di mana. When menanyakan kapan. First, who. The question word
wu is used to ask someone or designate someone, yang artinya kata wu diperuntukkan untuk menanyakan seseorang atau menunjuk seseorang. Contoh example for designated someone atau untuk menunjukkan seseorang, pertanyaannya who is this, siapa yang melakukan ini. Dan pertanyaan untuk menanyakan seseorang mungkin seperti who you're the best friend, siapa teman-teman terbaik kamu. To where, menanyakan di mana. Where, the word where is used to ask a place or a location of an event or other. Maksudnya kata where digunakan untuk menanyakan sebuah tempat atau lokasi, sebuah kejadian, atau kalau tidak kejadian apapun tujuannya untuk menanyakan sebuah tempat menggunakan kata where. Example, where do you live, di mana kamu tinggal. 3. When, kapan. The word when is used to refer to a time or event. Kata when itu ditunjukkan untuk merujukan sebuah waktu atau peristiwa. Contoh, when was the last time you saw him, kapan terakhir kali kamu lihat dia. 4. Why, mengapa. The word why is used to get an explanation or reason. Kata when ini digunakan untuk menjelaskan sebuah, atau digunakan untuk menanyakan penjelasan atau alasan. Why did you do that? Example for why. Contoh untuk kata why itu, mengapa kamu melakukan itu. 5. What, the word is used to refer to specific information. Atau kata what atau apa itu digunakan untuk merujukkan sebuah informasi yang spesifik. Example, what do you like him, apakah kamu suka dia. The word who is used to describe the why or something is done. Also to describe something. Kata how digunakan untuk menggambarkan cara atau sesuatu yang dilakukan, juga untuk menggambarkan sesuatu hal. Example, how do you cooking fish? Bagaimana kamu memasak ikan. Namun di dalam how, ketika ada kalimat tertentu yang membarengi atau berdekatan dengan how, seperti how much, how many, how often, how far, itu bukan menjadi artinya bukan bagaimana, tetapi how much artinya seberapa banyak, how many berapa banyak, how often seberapa seringnya, how far seberapa jauhnya. 3. Question for yes, no, or no. Question for yes or no. This is question or one of the types of question in English. Was and words consists of two choice, yes or no. Maksudnya question for yes or no atau pertanyaan untuk jawaban yes atau no adalah satu jenis pertanyaan dalam bahasa Inggris yang jawabannya terdiri dari dua pilihan, yaitu yes atau no. Yes artinya iya, no artinya tidak. How to make yes no question. Bagaimana cara membuat pertanyaan untuk menjawab yes dan no. Pertama, kita harus mengetahui polanya. Nah, dalam pola tersebut untuk membuat sebuah pertanyaan atau pertanyaan ini yang berbentuk interrogatif, pertama polanya adalah verb plus subject. Verb di sini bukan sebuah kata kerja. Verb di sini berupa auxiliary verb dan modal verb. Maksudnya ini adalah bantu untuk kata kerja. Terus cara membuat jawaban untuk yes no question. Pertama, kalau kita menjawabnya dengan positif berarti dengan yes. Kalau negatif no. Sudah gitu koma, masukkan subjek. Setelah masukkan subjek, masukkan verb. Verb di sini adalah bukan untuk kata kerja lagi, tapi verb di sini adalah yang di atas auxiliary verb dan modal verb. Setelah itu ditambah lagi not. Kita langsung contohkan ke contoh buat yes no question. Kita buat dulu pertanyaan. Are you mad at me? Apakah kamu marah padaku? Are you mad at me? Are itu adalah auxiliary verb atau verb yang dimaksud di dalam question yes no. You subject, mad sebagainya. Untuk jawabannya yes I am. Yes I am. Yes untuk jawaban positif, I subject, am auxiliary verb. Terus jawaban pendek jawaban pendek untuk negatifnya no I am not. Maksudnya no untuk menjawab negatif, I subjeknya, am auxiliary verb, not untuk kata notnya tidak. I'm sorry. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.